Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 24. Teksnya ayat 14 sampai 23. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 20. Ada mereka bersorak-sorai dengan suara nyaring demi kemegahan Tuhan. Tetapi juga ada mereka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam lubang. Paragraf yang kedua ayat 21 sampai 23. Pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Dan Tuhan akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Kesimpulannya, pada hari hukuman ada dua golongan. Pertama, orang-orang yang bersorak-sorai dengan suara nyaring demi kemegahan dan kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, ada orang-orang yang lari, penduduk bumi. Mereka akan jatuh ke dalam lubang dan akan tertangkap dalam jerat. Kemudian tentara dan raja-raja itu tetap akan dihukum di dalam hukumannya. Mereka telah memakai kuasanya dan kekuatannya dari Tuhan untuk keuntungannya diri sendiri. Sehingga umat-umat Tuhan ditindas oleh kuasa mereka. Mereka akan dikumpulkan seperti tahanan, dimasukkan dalam liang dan akhirnya akan dihukum. Tetapi Tuhan akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Ajaran tentang Allah. Pertama, pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Kedua, Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Ajaran tentang manusia. Pertama, dengan suara nyaring, mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat, dari ujung bumi, kita akan dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang Maha Adil. Kedua, ada orang-orang yang berkata, kurus merana aku, kurus merana aku, celaka aku, sebab para penggarong menggarong. Ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongnya. Ketiga, penduduk bumi akan dikejutkan, akan masuk lubang dan jerat. Mereka yang lari karena bunyi yang mengejut akan jatuh ke dalam lubang, dan yang naik dari dalam lubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Jadi aplikasinya pertama, bersorak-sorai Tuhan pada waktu dilaksanakan hukuman Tuhan. Sekalipun sudah dilaksanakan hukuman Tuhan, kita harus bersorak-sorai. Jangan merasa takut atau jangan diam. Itu kita harus memegahkan kemuliaan Tuhan. Kedua, jangan lari di dalam kesulitan, dengan percaya akan Tuhan menyertai dan menyelamatkan kita. Ya, sekalipun orang-orangnya dihukum, merekanya dihancurkan, kita tetap akan diselamatkan karena Tuhan menyertai. Ketiga, jangan menindas orang-orang sekalipun berkuasa dan berkekuatan. Ya, kalau kita menindas orang-orang yang lain, kita juga akan dihancurkan dan dihukumkan seperti orang-orang yang Tuhan telah menghukum. Jadi PR praktik hari ini, jangan merasa takut tentang hari Tuhan, kedustaan. Tetap menantikan hari itu dan memuji Tuhan di dalam pencobaan pun. Hari ini juga semangat aja dan melayani di dalam Tuhan aja. Selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.